Maka penting sekali untuk mengetahui tanda-tanda hari kiamat. Di sini terbagi menjadi tiga. Ada al-ilmu bi alamatil kubra, mengetahui dengan tanda-tanda besarnya kiamat. Yang kedua, al-ilmu bil alamatil wusa, yaitu mengetahui dengan tanda-tandanya kiamat yang tengah-tengah. Yang ketiga, al-ilmu bil alamatis sughra, mengetahui dengan tanda-tanda kiamat yang kecil. Subhanallah. Saya akan sedikit menjelaskan ya. Ini kalau dibahas nggak cukup satu hari, bisa berbulan-bulan karena kitabnya tebal. Ini baru mukaddimahnya, ini baru kitab mukaddimahnya ini. An-Nubatus Sughra. Cuplikannya ibaratnya itu, trailernya ini. Di sini secara ijmal, secara global, tanda-tanda al-alamatul kubra ijmalan, yaitu yang pertama al-Mahdi. Al-Mahdi. Keluarnya Imam Mahdi. Wa yumassil dhuhur al-khilafah al-islamiyah wal adl ijma'i ba'da marahil jawr. Yang kedua Dajjal, yang ketiga Isa bin Maryam, yang keempat Yajuj Majuj, yang kelima nampaknya asap, yang keenam ada terjadi longsor atau pendaman bumi, yang ketujuh api yang menggiring manusia, yang kedelapan dabbah, binatang dabbah, yang kesembilan tulu syams min magharibiha, terbitnya matahari dari barat, yang kesepuluh an-nafkhu fis-sur, yaitu tiupan sangkakala. Yang pertama Imam Mahdi, tanda-tanda besar kiamat. Sebelum munculnya tanda-tanda besar kiamat, yaitu Imam Mahdi, yang insya Allah sebentar lagi muncul, wallahu a'lam. Maka akan datang tanda-tanda yang mendekati kedatangan Imam Mahdi. Kalau ada tanda yang kurang 5 tahun, ada tanda yang kurang 3 tahun, ada tanda yang kurang setahun lagi Imam Mahdi muncul, tanda ini datang. Tanda-tanda yang 5 tahun sudah lewat. Masya Allah. Maka ada beberapa tanda di sini. Alamatu Dhuhurul Mahdi di kitab Nihayatul Alam, karya Syekh Mustafa Murad, seorang dokter dari Al-Azhar yang mengambil referensi kitab-kitab ini. Banyak dari referensi Ahlussunnah wal Jamaah, diantaranya kitab Al-Isya'ah karangan Imam Al-Barzanji, pengarang kitab Maulid Al-Barzanji. Di kitab Al-Barzanji itu dengan jelas tanda besar pertama itu adalah Imam Mahdi. Tapi di situ dijelaskan dengan panjang lebar tanda sebelum munculnya Imam Mahdi, tanda ketika mengiring munculnya Imam Mahdi, dan tanda setelah Imam Mahdi dibaiat. Ada 3 tanda. Di sini diantaranya disebutkan adalah qatlun nafsiz zakiyah, terbunuhnya jiwa yang suci. Dan Mujahid qal hadatsani rajulun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala idza qutilatin nafsuz zakiyatu ghadiba alaihi man fis sama wa man fil ardi fayatin nasu al mahdiyya fazafuhu kama tuzafful arusu ila zawjiha lailata arsiha. Jika terbunuhnya jiwa yang suci yang membuat murka penghuni langit dan penghuni bumi, maka manusia mendatangi Imam Mahdi dan menyambutnya seperti pengantin pria yang disambut kepada istrinya di malam pengantinnya. Jadi dekat-dekat Imam Mahdi muncul, mengiringi Imam Mahdi muncul itu ada jiwa suci yang terbunuh yang membuat murka para malaikat, Allah, dan juga penghuni bumi, murka semuanya atas terbunuhnya jiwa yang suci.
Wallahu alam, siapakah jiwa yang suci itu? Wa an Ammar bin Yasir, dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW bersabda, "Idza qutilatin nasu zakiyatu wa akhuhu yuqtalu bi Makkah. Bi'atnadim min nadim munadim min as-sama inna amirakum fulan wa dhalikal mahdi alladhi yamla'u al-ardha haqqa wa adla." Dalam riwayat yang lain, jika ada jiwa suci yang terbunuh dan juga saudaranya terbunuhnya itu di Mekah, nada munadi minas sama, maka ada suara dari langit yang berseru, inna amirakum fulan, sesungguhnya pimpinan kamu itu si fulan. Wadzalikal mahdi, yang dimaksud adalah Imam Mahdi. Yamlaul arda haqqa wa adla, yang memenuhi bumi ini dengan kebenaran dan keadilan. Tetapi yang paling dekat lagi kemunculan Imam Mahdi, dekat, mungkin kurang 2 tahun atau 3 tahun, itu adalah, atau 5 tahun ya, Allahu alam, adalah munculnya kaum Sufyani. Ini pembahasan lebih detailnya lagi, ada sekitar 5 lembar di kitab Al-Isya'ah, pembahasannya panjang tentang kaum Sufyani, hadis-hadisnya juga panjang sekali. Kaum Sufyani ini adalah hakimun battash, seorang hakim yang bengis. Yaqtulu Sufyani kullaman asah wa yansuruhum bil manashir wa yubtuhum bil kudur sittata ashur. Membunuh kaum Sufyani kepada orang yang tidak nurut sama dia, langsung dibunuh, bahkan digergaji. Membunuh para ulama, yaqtulul ulama, membunuh para ulama, dan juga khususnya membunuh yang tujuan utamanya adalah membunuh para keturunan Nabi. Yaqtulu dzurriyyati Bani Hashim hatta nisa'ahum wa hubla wa yabkuru butunan nisa wa yaqtulus sibyan. Dia ini membunuh keturunan para nabi dibasmi habis. Bahkan kalau ada perempuan yang keturunan nabi dan lagi hamil, itu dibunuh juga, bahkan janin yang dalam perutnya dirobek-robek. Antum nggak tahu beritanya? Ada di Palestina, ada di Kufa, di Syria, di Gaza. Anak-anak kecil yang dihabisin semuanya, yang keturunan tadi. Kenapa kok dibunuh keturunan Nabi ini, para habaibnya ini? Kenapa? Karena Imam Mahdi dari keturunan Nabi, maka mau dihabisin supaya Imam Mahdi nggak muncul, gitu. Seperti zamannya Nabi Musa, Fir'aun dikasih kabar bahkan akan ada nabi dari kaumnya sendiri di situ, laki-laki. Akhirnya semua anak kecil laki-laki dibunuh. Takdir Allah, nabinya muncul dari tangan istrinya sendiri, yaitu Siti Asia. Demikian juga kaum Sufyani itu membunuh semuanya keturunan Nabi. Ini sudah disebutkan dalam hadis yang lain, yalqahu ahlu baiti balaun azim, yalqahu ahlu baiti bala azim, akan menimpa para keluargaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bala yang sangat besar, yaitu kaum Sufyani. Imam Muhammad Al-Barzanji ini mengatakan itu adalah kaum Sufyani, dan para ulama Imam Al-Qurtubi, Imam Suyuti, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani juga sepakat itu adalah kaum Sufyani. Kaum Sufyani membuat isu untuk membenci para keturunan Nabi, supaya umat Islam yang lemah hatinya ini membenci para keturunan Nabi. Kenapa? Ketika nanti Imam Mahdi muncul dan ternyata dari keturunan Nabi, sudah nggak ikut Imam Mahdi. Kenapa? Sudah ada kebencian pada keturunan Nabi. Begitu. Padahal ahlu sunnah wal jamaah akidahnya adalah mencintai para keturunan Nabi, dzurriyyatun Nabi. Imam Syafi'i, kalau seandainya mencintai keluarga Nabi itu dianggap Syiah, ketahuilah aku Syiah.
Faza kalbun bihubbi ashabil kahfi fa kaifa asqa bihubbi ahli Muhammadi ali Muhammadi. Anjing bisa masuk surga, ditakdirkan oleh Allah masuk surga karena mencintai ashabul kahfi. Bagaimana aku akan celaka mencintai keluarga Nabi? Begitu. Keluarga Nabi, keturunan Nabi enggak maksum, sama seperti kita, banyak yang berbuat dosa. Sama, enggak maksum mereka. Tapi ketika ada di antara mereka yang berbuat dosa, salah di dalam berdakwah, salah di dalam kehidupannya melanggar syariat, jangan membenci keturunan Nabi yang lainnya. Begitu. Jangan membenci dia. Antum misalnya punya ustaz, punya guru kiai, anaknya 10. Satu anaknya kiai itu berbuat salah, melanggar syariat, bandelnya Masya Allah. Terus kamu bilang, wah semuanya anak kiai kayak gitu, benci saya sama anaknya kiai itu. Kamu bodoh. Kamu bodoh. Kasih tahu, jangan begitu. Abah kamu gak begini, kamu kan anaknya kiai. Dibersihkan namanya, ditutup aibnya. Begitu, itu baru cerdas. Itu baru cerdas. Antum jarinya kena kotoran, ya kena tai kucing, potong jari saya. Ini bodoh. Ngapain kamu potong jarinya? Bersihkan dari kotorannya, sucikan, kasih minyak wangi. Begitu yang benar. Begitu yang benar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hati-hati. Orang kafir, orang non-muslim bisa dapat hidayah jika dia menghormati keluarga Nabi. Mau Syiah, mau Wahabi, siapapun itu bisa dapat hidayah. Kadang-kadang aswanya malah tertolak dari hidayah. Ahlus sunnah wal jamaah, ini akhir zaman. Akhir zaman sudah tidak berlaku lagi bapaknya wali, anaknya wali. Tidak. Belum tentu bapaknya wali, anaknya wali. Belum tentu. Akhir zaman. Akhir gitu. Akhir mursyid, akhir Imam Mahdi itu. Akhir zaman. Akhir zaman. Ya Allah. Ada seorang ahli fikih di kisah masyhur. Ahli fikih, ulama hebat, besar, terkenal. Kemudian ada syarifah kelaparan, datang ke ulama ini. Aku ini Syarifah Fulana binti Fatimah Az-Zahra, berikan aku sesuatu hadiah atau sedekah. Tunjukkan kepadaku kalau kamu, buktikan kepadaku kalau kamu Syarifah. Apa buktinya? Akhirnya sakit hati nih Syarifah. Akhirnya dia pergi dan ketemu sama orang Yahudi. Aku ini keturunan Nabi, aku ini Syarifah, ini. Adakah makanan untuk aku, untuk keluargaku? Sini. Dikasih makan, dihormati. Kamu tinggal di sini saja sampai nanti aku carikan tempat yang layak. Subhanallah. Akhirnya si ulama ini mimpi rombongan masuk surga semuanya. Ada rombongan umat masuk surga dengan cahaya yang luar biasa. Ini umat, ini orang ahli fikih, ini rombongan ulama semuanya masuk ke situ. Dia ngejar-ngejar rombongan ulama ini, dikejar-kejar. Kemudian diberhentikan sama malaikat. Berhenti, kamu siapa? Loh, aku rombongannya ini, itu guru saya, itu Rasulullah. Ditanya sama Rasulullah, kamu apa Anda kenal dengan ini? Enggak. Loh, ya Rasul, aku ini yang mengajarkan, aku ini punya pondok, aku ini begini, aku ini berdakwah syariatmu. Kenapa kamu nggak kenal? Siapa kamu? Aku nggak kenal kamu. Kamu sudah bikin sakit hati putriku. Kamu tolak. Akhirnya dia bangun dengan badan gemetar menangis. Lalu dicari itu Syarifah dan ketemu sama orang Yahudi. Tolong, Syarifah itu kasih aku mau rawat dia. Enggak. Surga yang kau lihat dalam mimpimu itu buat aku, kata Nabi. Tadi malam aku dimimpikan oleh datuknya si Syarifah ini.
ketahuilah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masya Allah. Hati-hati. Isu untuk membenci keluarga Nabi itu sudah berjalan, terutama di Indonesia. Hati-hati. Maka ujian akan datang bagi keluarga Nabi yang merusak kehormatannya, sehingga umat Islam yang lemah hatinya semakin membenci keturunan Nabi secara keseluruhan. Hati-hati. Nah, kemudian setelah itu kurang misalnya 1 tahun setengah atau 2 tahun akan muncul satu kejadian yang luar biasa. Apa itu? Takunu alamatun fi safar wa yabtadi'u najmun lahu dana. Innahu satabdu ayatun umudan min narin yatlu'u min kibalil masriq yarau ahlul ardi kulluhum. Faman adraka dzalik falyu'idda li ahli ta'am sanah. Akan muncul satu tanda tiang-tiang dari api yang muncul dari arah timur. Dan melihat seluruh penduduk bumi kejadian itu. Faman adraka dzalik, barang siapa yang menemui masa itu, saat itu, falyu'idda li ahli ta'am sana, maka persiapkan makanan untuk keluarganya selama 1 tahun. Wa anhu aidan, ada hadis riwayat yang lain, idza ra'aitum umudan min nar, jika kamu melihat tiang-tiang dari api dari arah timur fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan, fi sama, di langit, fa'aiddu minat ta'am masatatum fa innaha sanatu ju'. Jika kamu melihat tiang-tiang yang terbuat dari api dari arah timur di bulan Ramadan di atas langit, maka persiapkan makanan semampu kalian. Kenapa? Fa innaha sanatu ju', karena itu setahun masa-masa kelaparan. Perhatikan baik-baik di sini hadisnya. Umudan minnar, tiang-tiang dari api. Min kibalin masriq, dari arah timur, fi syahri Ramadan, fi sama, di bulan Ramadan kejadian itu. Kalau zaman dulu itu bingung kan begitu. Ini zamannya Nabi mungkin susah melogikakan. Zamannya orang-orang dulu susah melogikakan. Tapi para sahabat sami'na wa ata'na, iman dengan hadis Nabi. Sekarang sudah teknologi canggih, gampang dimengerti. Contoh misalnya ilmunya para wali yang disebutkan di kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab mutawalat, di antaranya masalah hatib, suara tanpa rupa. Suara tanpa rupa. Kan banyak itu. Yusma'u sautun, yusma'u hatibun, suara tanpa rupa. Banyak kan kejadian seperti itu. Contohnya di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ada orang datang, anak-anaknya dan bapaknya ini persis rupanya, persis betul. Maka Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, ma ra'aitul gulam asbah bi abihi min hadzal gulam bika. Aku belum pernah melihat anak yang mukanya persis seperti bapaknya selain anak ini. Ya Umar, inna li hadzal gulam kisah. Wahai Umar, anak ini punya kisah unik. Apa itu? Waktu Nabi mendapatkan perintah perang, aku izin pamit sama istriku yang sedang hamil tua. Lalu aku katakan kepada istriku, wahai istriku, kutitipkan anak ini, janin ini kepada Allah. Maka dia pergi, nggak lama pulang, tapi dia sedih. Kenapa? Istrinya meninggal. Matat zaujatuk, meninggal istrimu. Kami lebih sedih lagi. Kenapa? Setiap kami lewat kuburan istrimu itu ada api yang membakar di dalam kuburnya. Innaha qawama, innaha sawama. Padahal dia itu ahli tahajud, dia puasa. Tambah sedih lagi suaminya, penasaran, didatangi kuburannya. Ternyata betul ada api. Akhirnya didekati, dia kaget. Loh, kok bukan api, cahaya. Dibongkar kuburannya, subhanallah, ternyata terlihat ada bayinya sedang merangkak di perut ibunya. Fasami'a hatiban yaqul, lalu dia mendengar hatib tanpa rupa. Ambil titipan yang kau titipkan kepada Allah. Andai kau titipkan juga ibunya, maka Allah akan jaga anak dan ibunya. Maka ada hadis mengatakan, innallaha idza studi asyai'an hafidhah. Sesungguhnya Allah itu kalau dititipkan sesuatu, Allah akan menjaganya dengan sebaik mungkin. Begitu. Makanya sunnah Nabi ketika keluar dari rumah apa?
Istaudatukallah dinaku amanatan wa khawatima amadik. Kutitipkan engkau wahai istriku, wahai anakku, kepada Allah agamamu, amanatmu, dan pungkasan amalmu. Maka istrimu, keluargamu, anakmu, hartamu aman. Kenapa? Karena dititipkan kepada Allah. Kalau kamu titipkan uang 1 juta kepada manusia, paling baliknya 500, 700, sisanya aduh mau maaf kepake, aduh lupa, kan begitu. Titip kepada Allah, maka terjamin. Ini hadis sahih. Hatib, suara. Zaman sekarang sudah mulai paham apa itu hatib. Hatib itu maknanya bukan telepon, bukan. Yang benar itu voice, suara tanpa rupa. Suara tanpa rupa. Antum ini di WhatsApp contoh ya, mau ngirim suara tanpa rupa ke saudaranya yang ada di Surabaya. Kira-kira berapa detik? Nyampainya berapa detik? Kira-kira berapa detik? Berapa detik? 3 detik bisa kan? Asal sinyalnya kuat dan bagus. Antum mau ngirim voice tanpa rupa, sama-sama ada hatib, sama-sama ada sinyal yang kuat, robitoh. Sama-sama ada sinyal di sana Surabaya robitohnya kuat, di Jakarta robitohnya kuat. Demi Allah, demi Rasulullah, antum bisa ngirim voice ke mereka. Itu yang dilakukan para wali zaman dulu. Enggak logika. Makanya ulama mengatakan ba'dul ulum la tasqib jawahu bil qawl kitabah illa tablugha dzalikal hal fa indah dzauqiyah. Sebagian ilmu tidak bisa dijelaskan dengan ucapan dan tulisan, kecuali kamu sampai pada keadaan itu baru kamu paham ilmu itu. Kenapa? Itu ilmu rasa. Itu ilmu rasa. Nggak bisa, nggak ada kitabnya. Begitu. Antum punya Facebook, punya WhatsApp, ada notifikasi pemberitahuan. Baru paham ilmunya para wali. Lebih canggih daripada itu. Ketika ada para wali yang disebut namanya, ditawasuli. Jangan wali, kita saja ada notifikasi. Kalau ada orang manggil nama-nama kita, men-tag nama kita, kita ada notifikasi. Kenapa ya? Oh, mata saya kedutan. Oh, iki dirasani. Oh, kamu ini lagi diomongin orang. Notifikasi, tapi silent. Itu silent. Getar. Pemberitahuannya getar. Kok saya terbayang wajah dia ya, padahal sudah 5 tahun nggak ketemu. Oh, kamu lagi dikangenin sama dia. Itu getar. Ada nada dering. Suaranya terlihat jelas dan wajahnya terlihat jelas di hadapan kamu sepintas. Nada dering. Demi Allah, demi Rasulullah, para wali lebih dari nada dering. Ketika kamu mau mentawasali mereka, duduk di majelis mau bertawasul kepada mereka dengan sinyal yang kuat, rombitoh yang kuat, wallah wa rasuli, mereka hadir di majelis. Belum sebut mereka sudah hadir. Belum kamu nyebut mereka sudah ada pemberitahuan dari Allah. Oh, fulan mau bertawasul kepadaku. Oh, fulan mau menyebut namaku. Voice, suara tanpa rupa. Nada munadi minas sama. Maka apa itu tiang-tiang dari Abi? Komet. Kenapa kok? Apa urusannya mempersiapkan makanan selama setahun? Apa urusannya? Berarti komet ini akan menghancurkan ekosistem bumi, sehingga listrik mati, sehingga satelit hancur, nggak ada lagi Android, nggak ada lagi listrik, nggak ada lagi air, tumbuhan kering. Maka muliat ardu juran wadulman. Maka sebelum kemunculan Imam Mahdi muncul, bumi dipenuhi dengan kezaliman dan kegelapan. Bagaimana? Tidak ada. Bagaimana? Kok ada kezaliman? Iya, bayangkan selama setahun kamu misalnya punya uang di bank, ambil. Kenapa? Bank bakal miskin. Mau beli apa kamu? Kanan kirimu Indomaret, Alfamaret sudah kosong, habis semua makanan. Buat apa uangnya? Makanya Nabi mengatakan fa'iddu minat ta'am masatatu. Persiapkan makanan semampu kalian selama setahun. Fa inna hazana 7. Itu tahun-tahun kelaparan. Itu setahun kelaparan.
Allah kasih simulasi kepada kita. Simulasi buat kalian. Ayo, banjir gimana rasanya? Listrik mati, air banyak tapi nggak bisa diminum. Yang jual makanan kanan kiri habis. Ayo, kamu bayangin baru 1 hari, 2 hari. Bagaimana kalau setahun kondisi seperti itu? Nggak ada listrik, nggak ada air, nggak ada Android, teknologi canggih hancur semuanya. Baru Imam Mahdi muncul setelah itu, dan peperangan tidak ada lagi pakai kecanggihan alat. Nggak ada, tidak ada. Ya Allah, begitu. Kita beruntung hadir di majelis ini dan robitohnya tersambung kepada guru-guru kita, karena mereka merasakan juga hidup mereka itu. Coba kita nggak tahu, kita nggak melihat gitu. Meskipun mereka hidup, mereka juga merasakan satu dengan yang lain kalau sinyalnya sama-sama kuat. Antum sinyalnya kuat tapi di sana nggak kuat, nyampe, iya loading, voice-nya nggak masuk-masuk, gambarnya nggak masuk-masuk, muter-muter, karena salah satu sinyalnya nggak kuat. Tapi sinyalnya kuat 4G dan kuat misalnya, gampang komunikasi, gampang ketemunya, video call misalnya Jakarta Surabaya video call, sinyalnya sama-sama kuat, ya kelihatan. Kenapa sinyalnya sama-sama kuat? Para wali begitu, wali kutub, Autad, Abdal, Nujaba, Nugaba, Raja Biu dan lain sebagainya, itu begitu. Ini Indonesia mau ditenggelamkan 60%-nya. Indonesia ini ada musibah mau turun 60%-nya. Di jaring sama wali kutub, ditampung sama wali kutub, disaring, kemudian disaring lagi wali Autad, disaring lagi Abdal, disaring lagi Nujaba, disaring lagi Nugaba. Ampas-ampasnya yang kita dapati flu, pilek, batuk, demam, mencret, stres, itu aja. Banjir dikit, ampas setelah itu disaring oleh para wali. Apa dalilnya kau mengatakan seperti itu? Allah berfirman dalam Al-Quran, laula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardu walakinallaha dzul fadlin 'alal 'alamin. Seandainya Allah tidak menolong manusia ba'dahum bi ba'din, perantara sebagian hambanya, la fasadatil ardu, bumi akan hancur semuanya, walakinallaha dzul fadlin 'alal 'alamin. Allah kasihan sama penduduk bumi. Coba lihat 9 kitab tafsir tentang ayat ini. Apa tafsirnya? Ta'ifatun ya'muruna bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, adalah kelompok yang masih teguh istiqamah amar ma'ruf nahi munkar. Ada majelis seperti ini, ada dakwah, ada zikir di malam kemungkaran. Kalau nggak ada mereka yang berzikir-zikir di malam itu, kalau nggak ada mereka yang duduk majelis zikir menangis di tengah malam untuk umat, gunung mau batuk, mau hancur itu gunung. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Enggak jadi hancur itu gunung, cuma batuk. Itu mereka orang-orang soleh. Kalau kita kan enggak. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Buat diri kita. Maka di sini Nabi SAW mengatakan, innallaha la yadfa'u birrajuli salih an mi'ati ahli baitin min jiranihi al-bala'ah. Sesungguhnya Allah ini menolak bala 100 tetangganya kanan kiri depan belakang. Birrajuli salih, berkatnya satu orang soleh di kampung itu. Ada satu orang soleh di kampung itu, Allah cancel, Allah nggak jadi turunin bala musibah. Bagaimana dengan orang soleh? Bagaimana dengan wali di situ? Bagaimana kalau ada wali kutub di situ di kampung itu misalnya? Baru setelah itu
kejadian seperti itu, ya, komet yang menghancurkan seluruh ekosistem alam, maka orang-orang itu kelaparan semuanya, akhirnya terjadi kriminal, dzulman, wajuran. Mereka menjarah hanya untuk mendapatkan makanan karena mereka lapar betul. Dzulman wajuran. Makanya ulama-ulama kita, mereka sudah mempersiapkan ruang bawah tanah ini dan itu. Antum kemana? Tidur. Nah, maka setelah itu baru muncul Imam Mahdi. Yahruju rajulun min ahli baitihi fayamla'ul ardu adlan wa qistan kama muli'at dzulman wajuran. Maka akan muncul seseorang dari keturunanku, maka bumi itu akan dipenuhi dengan keadilan, kebahagiaan sebagaimana sebelumnya. Kama muliat, nih perlu digarisbawahi, kama muliat dzulman wajuran, tuh garis bawahi, tandain merah, kama muliat dzulman wajuran. Taruh di pikiran kamu, taruh di telinga kamu, kama muliat dzulman wajuran, sebagaimana sebelumnya dipenuhi bumi itu dengan kezaliman, wajuran, dan tindakan kebengisan. Berarti Imam Mahdi muncul itu tidak akan muncul Imam Mahdi kecuali bumi itu sudah dipenuhi dengan kezaliman. Kezaliman yang amanah dianggap dusta, yang bohong pendusta dianggap amanat. Baik, dibolak-balik. Orang yang meneriakan kebenaran, wah, terancam nyawanya dan lain sebagainya. Hati-hati, ini baru muqaddimah ini, belum dibahas semuanya ini. Terus tujuannya apa? Kita mempelajari ilmu ini. Apa fikihnya di sini? Mauqiful muslim minal fitan wa ma yatarattab 'alal mubadarah bil a'mali shalihah inda dhuhuriha. Prinsip seorang muslim dari fitnah-fitnah adalah supaya kita mengetahui fikih mubadarah. Apa itu fikih mubadarah? Yajibu 'alal muslim al-muqin billah wal yawmil akhir. Wajib bagi setiap muslim yang yakin dengan Allah, beriman kepada Allah dan hari akhir, ayarifal wajiba alaihi minal ilmi inda dhuhuril alamati wal amarat wal fitan al mudillah hatta la yada'a bijahlihi fi syai'in minha. Dia wajib mengetahui ilmu yang wajib ketika munculnya tanda-tanda dan fitnah-fitnah yang menyesatkan, sehingga dia tidak jatuh dengan kebodohannya dalam fitnah-fitnah tersebut. Ketika muncul ini, misalnya muncul tanda ini, apa yang harus kamu lakukan? Yang sudah diajarkan oleh Nabi, dikasih tahu oleh Nabi, prinsip apa yang harus kamu lakukan, yang sudah dijelaskan prinsipnya oleh Nabi. Begitu. Kejadian misalnya ada komet, apa yang harus kamu lakukan? Kan begitu. Kejadian misalnya nanti ada kaum Sufyani, apa yang harus kamu lakukan? Kejadian misalnya nanti ada Dabah, ada Yajud Majud, ada Nabi Isa, dan apa saja yang harus kamu lakukan? Begitu. Menjelang Imam Mahdi begini, apa prinsip-prinsip yang harus kamu lakukan? Itu fikihnya. Ini fikih mubadarah. Kama yajibu ala ayarifal mawqif syar'i min kulli fitnah amma ikhtalata fiha al-umur. Allah karim. Maka di sini ketika idza ra'aita syuhan muta'an wa mutaba'an wa dunya mu'asaratan wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yi wa ra'aita amran la budda laka minhu. Contoh misal di sini, jika kamu melihat hawa nafsu sudah diumbar kemana-mana, diikuti, dunia lebih diutamakan, setiap orang sudah bangga dengan pemikirannya masing-masing, maka apa yang harus kamu lakukan? Fa'alaika bi khawasati nafsik, urusin keluarga kamu, diri kamu sendiri. Wada'anka amral amah, tinggalkan urusan umum.
tinggalkan urusan umum. Hati-hati. Misalnya ada kezaliman, penjarahan, pembegalan di mana-mana, udah nggak usah ikut-ikut, sudah diam-diam. Kerusuhan, sudah urusi keluarga kamu, diri kamu. Tinggalkan wada angka amrul amah, tinggalkan urusan umum yang kamu enggak di bidangnya, sudah. Contoh, ini contoh. Maka pada saat itu ketika kita mengamalkan sunnah Nabi, seperti pahala 50 orang soleh, ajru khamsina minhum, 50 sahabat pahalanya jika kita mengamalkan sunnah di akhir zaman ini. Maka ini adalah fikih mubadarah yang harus kita ketahui. Fikih selamat ketika zuhuril fitan al-mudida wa zuhuril a'imah al-mudillin alladzina hadara minhum man la yantiqu anil hawa fi qalihi ghairu dajjal akhwaf ala ummati minad dajjal al-immatul mudillun. Ketika tampaknya fitnah-fitnah, imam-imam yang menyesatkan, yang mereka telah diwanti-wanti oleh Nabi dalam hadisnya, selain Dajjal lebih aku takuti dari umatku selain Dajjal, yaitu al-aimmatul mudillun, para imam-imam yang menyesatkan. Siapa mereka? Wa humul ladzina yaslukuna manhajasy syira wa tus'id wa isratil ikhtilaf bainal musallin wa isyatid dam wad dam. Mereka orang-orang yang menapaki cara-cara ekstrim, perseteruan, permusuhan, dan lebih mengumbar-ngumbar perbedaan di antara orang-orang yang sholat, wa isya'atid dam, dan menyebarkan cacian-cacian, wadam, dan darah. Jangan. Pasukan Dajjal itu, pasukan iblis itu ada komunitas, dan ini nggak terdeteksi oleh mereka, apalagi pemerintah. Contoh, ini saya kasih contoh. Menjelang Imam Mahdi muncul, maka akan banyak orang-orang yang mengaku Imam Mahdi. Di antara mereka, karena di antaranya adalah mereka hubar. Hubar itu pembawa kabar datangnya Imam Mahdi. Jadi Allah kasih penglihatan secara batin kapan lokasinya, tanggalnya, tahunnya. Mereka ini tahu. Tapi oleh pasukan Dajjal dirusak pikirannya, dibisikin macam-macam sehingga dia mengaku Imam Mahdi. Akhirnya jadi gila. Satu itu tujuannya itu. Kedua, tujuannya supaya orang yang imannya lemah tidak lagi respon dengan kajian Imam Mahdi. Alah, Imam Mahdi lagi, palsu. Alah, ngaku Imam Mahdi lah. Imam Mahdi palingan palsu lagi. Nanti ketika Imam Mahdi yang aslinya muncul, nggak ada respon sudah. Itu tujuan pasukan Dajjal, menciptakan orang-orang yang mengaku Imam Mahdi. Orang-orang itu diantaranya ada hubar, ada orang biasa juga yang disesatkan, tapi ada hubar yang mereka mengetahui kabar di mana Imam Mahdi muncul. Ini dirusak pikirannya supaya tidak ada yang tahu dari dia. Hati-hati, kalau ada orang ngaku-ngaku Imam Mahdi, kuncinya satu, keturunan Nabi bukan dia. Kalau bukan keturunan Nabi, namanya siapa? Jono, bapaknya Bambang. Bukan. Saya punya marga. Apa marga kamu? Alkalin. Bukan. Saya punya marga. Apa marga kamu? Al-Baghfurlah. Ya, awas. Nama kamu siapa? Jono. Iya, nanti saya mau ganti, nama saya Muhammad bin Abdillah. Nanti saya bikin bubur merah, mau ganti nama. Saya sudah dibisikin kok sama Allah saya Imam Mahdi. Sudah, tinggalin orang gila ini. Nggak usah diikuti. Imam Mahdi itu nggak ngaku-ngaku. Imam Mahdi yang asli enggak ngaku-ngaku saya Imam Mahdi. Enggak, bahkan di baiat saja itu dipaksa sama para wali di situ. Sama Abdal di situ, sama Autat di situ di Mekah itu. Ya Allah. Mereka itu memaksa Imam Mahdi. Sudah waktunya kamu di baiat. Ini disembunyikan Imam Mahdi oleh para wali.
Bukan para wali nggak tahu lokasinya. Sudah, mereka itu sudah berhubungan dengan wazir-wazir, para menteri-menterinya. Siapa mugodima-mugodimanya? Apa jenderal-jenderalnya, siapa saja pemuda-pemudanya ini yang dibimbing siapa? Sudah berkomunikasi mereka. Dirahasiakan. Tapi Imam Mahdi nggak tahu, saya ini bukan Imam Mahdi. Saya nggak bisa. Yuslihullahu fi lailatin wahidah. Allah akan kasih tahu dia dalam satu malam. Allah akan yakinkan dia dalam satu malam kalau dia Imam Mahdi. Baru dibaiat. Begitu. Nggak ada Imam Mahdi ngaku-ngaku Imam Mahdi saya ini, bukan berarti. Dibaiatnya saja dipaksa kok. Jangan Imam Mahdi, Superman aja nggak ngaku kalau dia Superman. Mana ada Superman ngaku saya ini Superman? Nggak ada. Pakai kacamata nyamar, iya kan? Spiderman juga, Batman juga. Nggak ada yang ngaku saya ini Spiderman. Hulk juga demikian. Ada yang ngaku? Paling Superman yang ngaku. Nggak ada superhero itu ngaku. Ini kok ngaku-ngaku. Kamu kalau nggak ikut saya, kamu nanti tersesat kamu nanti masuk neraka, bahaya. Ayo ikut. Saya ini Imam Mahdi. Sudahlah, saya Imam Mahdi. Pret, jangan diikuti. Jangan di Indonesia, di Amerika aja ada yang ngaku. Tujuannya apa? Supaya mengecoh untuk orang-orang Muslim yang imannya lemah, enggak lagi respon dengan adanya Imam Mahdi. Satu. Yang kedua, pasukan Dajjal, ya, bunglon ini, pasukan bunglon, buzzer ini, dengarkan baik-baik. Mereka ini mencari celah di kajian-kajian akhir zaman dari ustadz-ustadz akhir zaman dari kalangan Salafi Wahabi. Dibuat celah. Akhirnya dia membuat celah. Oh, itu masjid, itu ada tanda-tanda, itu buatan Dajjal, itu Freemason, ini begini. Meskipun itu betul, Anda itu betul, jujur misalnya, memang betul, tetap jadi celah buat pasukan Dajjal. Kurang ajar, orang masjid kok dibilang Freemason. Dasar Wahabi Salafi yang dibahas itu terus kiamat tuh masih jauh. Orang-orang yang hatinya imannya lemah kena sudah, dan nantinya dia kena fitnah akhir zaman, golongannya Dajjal. Nauzubillah min dzalik. Kena dia. Kiamat, apalagi yang mengatakan kiamat itu masih jauh, ngapain bahas-bahas itu? Loh. Kehancuran seluruh alam, kalau yang dimaksud kehancuran seluruh alam, umat muslim nggak ada yang hidup, mati semua sebelum itu. Ada angin dari Yaman yang masuk ke hidung mereka, orang yang beriman mati, orang kafir munafik nggak mati. Baru setelah itu nggak ada lafaz Allah lagi. Muslim nggak ada, umurnya umat muslim itu ada batasnya. Ada batasnya. Kita bukan bahas itu, masih jauh. Jauh betul itu, mungkin ratusan tahun lagi. Jauh itu. Tapi yang kita bahas ini adalah tanda-tandanya. Fikihnya supaya kita mengetahui prinsip apa yang harus kita lakukan. Begitu. Hati-hati. Yang kedua. Yang ketiga, pembahasannya itu orang-orang Wahabi Salafi. Akhirnya setiap ada ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang membahas kajian akhir zaman, dianggapnya latah ngikut-ngikut Wahabi Salafi. Enggak respon lagi sudah. Padahal Imam Barzanji menulis Al-Isya'ah. Padahal Imam Suyuti Al-Urful Wardi fi Akhbaril Mahdi. Kitabnya tebal, khusus bahas Imam Mahdi di situ. At-Tadhkiratul Qurtubi 12 jilid di kitab Al-Fitan wal Malahim, khusus dibahas itu. Diikhtisarkan lagi oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, Mukhtasar Tadhkirah Al-Qurtubi. Dan kitab-kitab yang lain puluhan kitab Ahlussunnah wal Jamaah tentang membahas tanda-tandanya, bukan kehancuran alamnya. Ahlussunnah wal Jamaah semuanya membahas. Kok kamu lupa, kok kamu tidur? 3. Yang keempat, mereka ada kelompok. Kami tangani ada 2 kasus, laki perempuan, beda daerah, Jawa Timur sama Jakarta. Jawa Timur sama Jakarta. Ini 2 kasus. Yang Jakarta, waktu dia mau keluar ke kota,
tiba-tiba dia ditepuk pundaknya sama perempuan ibu-ibu. Mau kemana perempuan ini? Kemudian tiba-tiba dia sudah ada di Jawa Tengah. Lalu di situ dia disuruh pakai cadar dan diajarkan, ada perempuan-perempuan bercadar semuanya di sana. Diajarkan perang, berkuda, memanah, dan diajarkan melempar bom. Tapi yang perempuan-perempuan, yang gadis-gadisnya, yang cantik-cantiknya dicicipin dulu sama imamnya, dinikmatin dulu sama imamnya. Mereka bergamis, berserban, yang perempuan bercadar. Siapa mereka? Bunglon. Siapa mereka? Buzzer. Siapa mereka? Pasukan Dajjal. Tapi nggak terdeteksi. Ketika disuruh ke pasar, dua orang perempuan ini belanja, yang satu sadar, loh tadi saya kan mau belanja di Jakarta, kenapa saya ada di sini? Saya rahasiakan kota daerahnya Jawa Tengah, kenapa saya ada di sini? Akhirnya dia melarikan diri dan bertemu dengan kami, dan kami ruqyah. Jinnya ngaku, jinnya ngomong. Dia bilang awalnya dikirim, akhirnya kebongkar sama kita bahwa dia bukan dikirim, tapi dari kelompok itu, dari imamnya yang sengaja dimasukkan ke perempuan itu supaya lupa orang tuanya, supaya tidak bisa menikah, kalaupun menikah supaya nggak punya anak. Jin itu menyumbat rahim, supaya macam-macam. Tuh. Yang kedua di Jawa Timur, laki-laki. Jadi yang saya tangani istrinya bercerita dan memberitahukan kepada saya, SMS-nya ditunjukkan ke saya. Apa isi SMS-nya? Umi, aku ini ada di Jawa Timur, nggak tahu kenapa aku ada di sini. Disebutkan daerahnya. Aku pengen keluar, kayaknya nggak bener ini kelompoknya, tapi susah, ketat. Doain ya, mudah-mudahan bisa. Tolong jangan telepon polisi, tolong jangan, dan hapus SMS ini setelah kamu baca. Ternyata belum dihapus, ditunjukkan ke saya. Apa yang terjadi? Ustaz tahu nggak yang bom bunuh diri itu di daerah sini? Iya, itu suami saya. Itu suami saya, dia nggak sadar, dia dimasukin jin sama imamnya. Dia cerita begini, pernah nelpon sekali dia begini, dia tiba-tiba nggak sadar, dia tiba-tiba luka-luka, dia begini. Kayak ada suara di kepikirannya supaya bunuh orang-orang kafir dan lain sebagainya yang ada di situ. Sekarang saya mau tanya sama antum, bagaimana hukumnya orang bom bunuh diri tapi dia ghaira akil, nggak sadar? Gimana hukumnya? Ada orang membunuh orang misalnya tapi dia nggak sadar, misalnya gila atau kesurupan, hukumnya gimana? Ghaira akil, hukumnya gimana? Nggak dosa, tidak terdeteksi oleh pemerintah, apalagi muslimin yang imannya lemah. Nggak terdeteksi hal itu. Kita meyakini ada Al-Qaeda, ada ISIS yang diantara doktrinnya bom bunuh diri. Salafi, Wahabi aja nggak bom bunuh diri, haram hukumnya. Memberontak sama pemerintah, bagi mereka akidahnya haram, kecuali Salafi Irhabi. Saya penulis buku mereka, saya penulis hal ini, tentang ini. Saya menguasai semua itu, kitab-kitab mereka. Tapi perlu antum tahu bahwa ada kelompok yang tidak terdeteksi yang tujuannya mencemarkan nama baik Islam, mencemarkan orang-orang yang bercadar, mencemarkan orang-orang yang pakai jubah, pakai gamis. Mereka pasukan buzzer, mereka pasukan Dajjal, bunglon, masuk ke kubu A, buat meme, buat kerusukan supaya kubu B marah-marah, bertengkar, berselisih, musuhan. Masuk ke kubu B, mereka juga ada di kubu A, kubu B. Ini kelompok bunglon ini, buzzer ini, buat meme, buat sesuatu yang bikin kubu A marah-marah, berkelahi, akhirnya diadu domba oleh pasukan buzzer, pasukan Dajjal. Subhanallah. Akhir zaman. Akhirnya apa? Aduh,
mesti nih yang membunuh diri cadaran, mesti nih yang membunuh diri gamisan, cingkrangan, dan lain sebagainya. Sunnah Nabi dijauhkan yang cingkrang. Dipikir yang cingkrang itu Salafi Wahabi saja. Santri semuanya cingkrang di pondok pesantren. Akhirnya umat muslim yang lemah itu, mereka sudah jijik, sudah nggak respon dengan orang-orang yang bercadar. Kita tidak mempermasalahkan hukumnya, bukan. Kamu harus paham, ada komunitas ini yang ciptakan Dajjal. Tujuannya untuk apa? Untuk muslimin yang lemah imannya ini supaya kena jaringannya Dajjal, bukan Imam Mahdi. Bisa dipahami maksudnya? Hati-hati. Mereka yang membunuh diri di Turki, di mana pun, misalnya di Al-Qaeda, ISIS, kita itu mengecam itu haram hukumnya yang kayak gitu. Apalagi membunuh diri di Indonesia, haram hukumnya. Bukan itu yang kita bahas. Hati-hati kamu ini, diadu domba umat Islam ini. Kita bully, wah dasar teroris, dasar radikalisme, begini. Kamu nggak tahu bagaimana kronologisnya. Bisa jadi dia kesurupan dari komunitas ini yang dimasukkan jin ke dalam pikirannya, nggak sadar dia bom bunuh diri. Ini nggak terdeteksi, begini. Hati-hati ya Allah, hati-hati. Ya Rabb, banyak jebakan-jebakan pasukan Dajjal ini dari setiap sisi kehidupan. Torigoh contoh misalnya. Ini pasukan Dajjal juga ada di situ. Pasukan bunglon juga ada di situ. Memecah belah torigoh tersebut. Padahal guru-gurunya, imam-imamnya, mereka satu dengan yang lainnya saling mendoakan. Mereka satu yang lainnya saling berkomunikasi secara batin. Mereka satu dengan yang lainnya saling mencintai. Tapi pasukannya, jamaahnya, kena fitnah pasukan Dajjal, akhirnya berkelompok-kelompok, berkubu-kubu. Tidak ada komunitas kelompok umat Islam kecuali di situ ada pasukan Dajjalnya. Mau itu kelompok Ruqyah Aswajah, sesama Ruqyah Aswajah, apalagi Salafi Wahabi dan sebagainya. Mau itu komunitas organisasi, komunitas pengajian, komunitas thariqah, tetap ada pasukan Dajjalnya yang tujuan memecah belah. Itu hati-hati. Ada kiai yang punya pondok di Bogor. Dari santri, dari praktisi kita, yang ketika dia membawa istrinya bertemu dengan saya, lalu saya rasakan di perutnya ini ada gangguan. Akhirnya diruqyah, betul lagi hamil 4 bulan. Saya bilang, ini bukan anak kamu. Loh, terus anaknya siapa? Masa istri saya selingkuh? Bukan itu maksud saya. Akhirnya istrinya cerita, dia sering tiap malam tuh hampir antara sadar dan tidur ada tangan berbulu lebat itu mengusak-ngusak perutnya dia. Dan dia pernah mimpi terakhir, dia lahir dalam mimpi itu, tapi suaminya nggak mengakui. Si praktisi kami nggak mengakui, ini bukan anak saya. Loh, ini anak kamu mas, kata istri. Ini bukan anak saya. Akhirnya saya bilang, itu bukan anak kamu, tapi anaknya genderuwo. Akhirnya dibacakan doa vakus sihir, keguguran besok paginya, kempes. Ternyata adiknya juga hamil 4 bulan di pondok, padahal nggak kawin, nggak nikah, dan nggak pacaran,
Tapi positif diteliti sama dokter 4 bulan. Ternyata ada lagi temennya hamil 5 bulan. Terbongkarlah di situ ada permainan kiai tersebut yang menggunakan ilmu hitam melalui genderuwo-genderuwo memperkosa santriwati-santriwatinya, yang kiai tersebut juga merasakan kenikmatannya. Ada lagi kiai yang dipajang fotonya oleh para jamaahnya, dianggap wali, santrinya ribuan, jamaah istighosahnya ribuan. Saya diundang. Kenapa? Karena kedua putrinya sering kesurupan sudah 2 tahun, sudah berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Lalu saya datang dengan asisten saya kumpulkan semuanya di dalam rumah itu sama bunyainya. Kiainya sudah meninggal dunia almarhum 3 tahun sebelumnya. Lalu saya baca tawasul Al-Fatihah binati ruqyah kamana wa aluna wa abbauna sallallahu kamana wal habib Abdul Ghadir bin Ahmad Asab kamana wal habib Ali bin Muhammad Al-Hamsi. Wah, teriak-teriak dua-duanya. Akhirnya saya ajak dialog sampai keluar lendir dari hidungnya, keluar darah dari hidungnya, dari mulutnya. Akhirnya jin itu bilang dikirim. Tiba-tiba bunyainya nangis. Bunyainya bilang, "Pak Ustadz, boleh saya curhat?" Saya pikir dia itu nangis karena kesurupan. Ternyata dia mau konsultasi. Kenapa bunyai? Saya ini nggak setuju dengan adanya acara manakib istighosa. Loh, kenapa? Itu kan ajaran Ahlussunnah. Bukan itunya. Sini Ustadz, ikut saya. Saya diajak ke kamar, di mana kamar itu tidak pernah dibuka selama almarhum kiai besar itu hidup. Ketika dibuka saya kaget sekaget-kagetnya. Kenapa? Karena isinya itu adalah ritual-ritual perdukunan. Ada menyan, ada keris, kemudian juga ada kertas-kertas Quran yang kotor sudah. Punya siapa ini? Ya punya almarhum Kiai Fulan. Buat apa? Akhirnya anaknya yang satunya, putrinya yang satunya teriak-teriak. Akhirnya kami datangi. Di sini terbongkar. Saya tanya lagi, ternyata jinnya itu bukan dikirim, tetapi jinnya berkaitan dengan bapaknya ya sendiri, yaitu almarhum Kiai besar itu yang punya santri ribuan, jamaah istighosah ribuan. Boleh saya lihat buku manakibnya? Akhirnya saya baca di awal buku manakibnya, di tengah dan di akhir. Di akhir itu saya masih ingat Kiai itu meninggal komplikasi penyakitnya. Ada liver, ada asma, ada ginjal dan lain sebagainya. Tetapi di situ disebutkan beliau tidak memberitahukan satupun kepada keluarganya, dan inilah suri tauladan yang baik, yang soleh, yang patut kita tiru, karena beliau adalah orang yang Allah yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kan bagus ini sebenarnya untuk suri tauladan jamaah. Bukan itu faktanya. Kenapa dia nggak memberitahu kepada kami sebagai istrinya, kepada anaknya dari sakit-sakitnya itu? Kenapa? Kalau dikasih tahu sakit-sakitnya itu, maka kami akan mengetahui bahwa sakitnya itu bukan sakit medis, tapi tumbal dari perbuatan yang dia lakukan untuk menarik massa, untuk memiliki banyak santri, kehormatan, wibawa, dan lain sebagainya. Maka jin yang telah kami islamkan itu berkata, betul, dia punya janji dengan Tuhan kami, Tuannya Ifrit, bahwa untuk lebih tinggi lagi kehormatan, kemuliaannya, kebahagiaannya di dunia dan dia dianggap wali, syaratnya dia harus ngencingi Al-Quran. Tapi dia nggak mau karena dia masih merasa kiai. Maka dia meninggalkan sholat duhur. Setiap mau duhur dia pergi sama supirnya, dan supirnya ada di situ pun mengiyakan. Maksudnya apa? Pesantren banyak di Jember, di Pasuruan, di Nganjuk, Kediri, banyak, ribuan. Tapi tidak semua pesantren itu suci. Di situ juga ada pasukan-pasukan dajjal yang memiliki pesantren dan santri. Kadang-kadang kiai tapi disesatkan karena hatinya nggak bersih, hatinya nggak ada guru yang tersambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada rabitoh.
Maka ya Allah, ini baru 2 kasus, ada 5 kasus yang saya jumpai yang bahkan yang lebih ekstrim di Jember. Ya, ini tidak saya sebutkan daerahnya karena ini streaming live. Di Jember dengan terang-terangan mengatakan kepada adik kandungnya, saya ini apa ya disebut itu, yang ditugaskan oleh Dajjal di daerah ini. Padahal dia punya pesantren yang paling tua lah. Kemudian jamaahnya banyak, ribuan. Bahkan fotonya dipajang sama jamaahnya dan sama wali-wali murid. Itu dipajang sebagai wali dia. Sebagai wali di Jember. Tapi dia sampai saya bersumpah, betul Bu Nyai, dia mengatakan seperti itu, demi Allah, demi Rasulullah, ini saksinya anak saya. Dan ini saksinya suratnya. Suratnya saya simpan di rumah. Biasanya saya bawa di mobil. Suratnya saya simpan, ada simbol-simbol di situ. Ya Rahman, ya. Saya bilang, Bu Nyai, sudah diam ya, jangan disebar ya. Nanti kalau disebar, nanti kamu mati bisa-bisa. Masanya banyak. Sama Bu Nyainya ini istrinya yang pondok besar itu, yang ribuan santrinya dan ribuan jamaah istighosahnya, juga saya bilang, dia meskipun panjenengan ini istrinya, tetap nggak usah sudah mau larang-larang manakib ini, sudah doain aja suaminya sudah. Nggak bisa, ini jamaahnya banyak ini. Saya lihat video-videonya, CD-CD-nya itu di panggung itu, saya perhatikan jamaahnya itu, mungkin ada Habib yang saya kenal, mungkin ada Kiai yang saya kenal, nggak saya kenal. Dan itu Habib-Habiban, Kiai-Kiaian, dukun semua yang di panggung. Di depan ini demi Allah demi Rasul itu dukun semuanya. Bahkan jamaahnya 3 perempuan gadis yang saya tangani. Awalnya saya nggak percaya, saya ini nggak mau percaya dengan omongan jin. Bahkan di dalam yayasan kami ada SOP, jangan mengiyakan pengakuan jin. Cukup sudah. Bantu pasien, yang penting sembuh. Itu prinsipnya Nabi. Gak usah siapa yang melakukan, jangan. Nabi begitu kena sihir, tahu Labid al-Asam sama Ali bin Abi Thalib mau dibunuh. Da'hu naqtul, biarkan kami membunuh. Kata Nabi, amma ana faqad safiyani Allah. Adapun aku, yang penting aku sudah Allah sembuhkan. Fa inni akrahu an usir bainan nas. Aku nggak mau bikin ribut sama manusia. Nanti itu loh Muhammad menggal sahabatnya sendiri, Labid al-Asam. Ini dukun sakti, rajanya. Nabi disihir sama dukun-dukun gak mempan. Akhirnya Labid al-Asam menyamar jadi sahabat, sholat bersama Nabi, jamaah bersama Nabi. Labid al-Asam ini untuk ngambil robitohnya, rambut dibuat sihir dan lain sebagainya. Nabi sakit 6 bulan kena sihir Labid al-Asam. Kata Imam Sufyan al-Uyainah, itu sihir yang sangat mematikan. Tapi dampaknya itu gak sampai Nabi itu sakit parah, enggak. Ia penyakit seperti manusiawi, tapi tidak merendahkan derajat Nabi. Akhirnya tidak, saya bilang jangan, sudah, nanti panjenengan meskipun istrinya sudah lawan saja pakai rotibul haddad, dia pakai istighosah. Coba saya lihat istighosahnya. Tadi kan saya baca manakibnya, coba saya lihat istighosahnya. Lihat istighosahnya di depan itu ila hadrati, namanya sendiri, kemudian disebut Qutbul Ghais. Namanya si kiai itu disebut sendiri Qutbul Ghais. Ngaku kutub. Kemudian juga baru ila hadratin Nabi Syekh Abdul Qadir Jilani. Kemudian ada nama-nama yang lain juga. Kadang-kadang saya juga menemukan pasien kiai juga. Dia minta bantuan karena dia diserang dukun dari kalangan kiai, katanya gitu. Akhirnya dia nunjukkan ke saya amalan, dengarkan baik-baik. Nah, tawasul. Akhirnya saya lihat tawasulnya. Loh, kok di sini ada ila hadrati Bilqis binti Bilqis Ratu Balqis ya. Ratu Balqis bahasa Jawa. Ila hadrati Ratu Balqis binti, disebutkan namanya. Antum tahu siapa Ratu Balqis itu? Ratu Balqis itu kan peranakan antara jin dan manusia. Otomatis ya
ibunya itu jin, bapaknya itu ada yang jin, keturunan jin dan manusia. Kok Ratu Balkis terus disebut jinnya itu, ya datang jinnya, ya tambah babak belur kamu manggil jin. Ngapain kok tawasul begitu-begituan? Tawasul yang kelihatan jelas, ulamanya, habibnya, kiainya, begitu yang soleh. Mbah Bulan, Mbah Bulan, Mbah Bulan. Namanya Mbah Durmaco misalnya, padahal nama lain Genderuwo. Ya Allah, Raja Musti dan lain sebagainya. Padahal Ifrit, Ratu titik-titik, Nyinyi titik-titik, padahal Ifrit. Ya Allah, Masya Allah. Penting kita ini jangan jauh dari ulama-ulama kita ya. Mereka ini para ulama-ulama kan, seperti kayak Syekh Hisam, Syekh Nazim, mereka nggak mati. Syekh Nazim ini nggak mati, nggak wafat. Mereka itu yurzakun, bahkan dapat rezeki. Yurzakun fil mudhari, di situ senantiasa yufidul istimrar wad dawam, senantiasa diberi rezeki. Fala tasabbatul ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya inda rabbihim yurzakun. Kamu kalau mau dapat rezeki secara maknawi, secara zahir, secara batin, tawassul kepada mereka. Kenapa? Karena hidup mereka yurzakun, senantiasa diberi rezeki. Mau lancar rezeki kamu, ekonomi secara zahir misalnya, harta kamu, sering tawassul kepada mereka. Imbasnya kamu dapat rezeki lancar. Begitu itu ampuh di dalam memancing rezeki zahir dan batin. Begitu. Mereka itu Pak dikasih tugas masing-masing. Ayo kamu berhubungan dengan wazirnya Imam Mahdi, kamu sama muqaddimahnya Imam Mahdi, panglimanya perangnya Imam Mahdi, kamu ini tugas ini, ayo itu bumi sudah gini, ayo tugas, ayo bagi rata tugasnya harus. Mereka tampung. Kalau saya mau isi ibaratnya tebak-tebakan aja ya, kalau ibaratnya ya sok-sokan aja, itu mereka itu tahun ini lebih berat bebannya daripada sebelum-sebelumnya, lebih berat. Ada yang mereka kena gondok dari menahan musibah yang mau menghancurkan 80% Indonesia, ditampung. Ada wali yang gak kuat, gondok walinya, akhirnya sakit pinggangnya, akhirnya kena liver, akhirnya mereka ini saking beratnya musibah yang mereka tampung, mereka rela mati asalkan umatnya ini terselamatkan. Itu mereka, hati-hati mereka buat kita, tangisan mereka untuk kita yang berbuat dosa, para wali yang hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Ayo niatkan hati kita ini untuk seperti mereka. Niatkan hati kita ini untuk menjadi seperti mereka, meringankan beban mereka. Masa kita mau jadi orang biasa? Cita-cita itu yang tinggi, jangan jadi orang biasa. Itu yang tinggi. Cita-cita pingin masuk surga yang tinggi, Jannatul Firdaus. Cita-cita yang tinggi, pingin kumpul bersama Nabi. Begitu. Usaha. Fa'in abi kasratis sujud, bantu aku banyak sujud, banyak zikir. Begitu. Kita beruntung ada Robito, Pak. Kalau kita nggak ada Robito, ibadah kamu yang lama nyampenya, sinyalnya nggak ada, gimana mau nyampe? Nggak ada sinyal. Apa itu? 2G itu, bukan 3G lagi. Apa sebelumnya itu? Sinyalnya lambat. Ada Robito, cepat nyampenya kamu kepada Allah. Nyambung, tinggal dikuatkan sinyalnya, kuotanya diisi. Begitu. Bisa dipahami ya? Paham insyaallah ya? Insyaallah. Mudah-mudahan Allah jaga kita, keluarga kita dari fitnah akhir zaman. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. Mudah-mudahan Allah sambungkan hati kita dengan hati orang-orang soleh. Mudah-mudahan Allah sambungkan kehidupan kita dengan kehidupan guru-guru kita yang soleh. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan guru-guru kita yang soleh dan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW
اللهم اربط حياتنا بحياة الصالحين، اللهم اربط قلوبنا بقلوب الصالحين، اللهم اربط علومنا بعلوم الصالحين، اللهم اربطنا بهم ربطا لا ينحل دنيا وأخرى ظاهرا وباطنا حسا ومعنا، واجمعنا يا الله وعائلتنا وأولادنا ومن أحاطت بشبكة قلوبنا من أوصانا بدعاء بنبيك محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم في جنتك الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. اللهم احفظنا وأولادنا وعائلاتنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا من شر حاسدين وساهرين وكاهن وظالم وآئن وخائن وجر سوء وكل ذي شر ظاهر وباطن، إنك على كل شيء قدير. اللهم أنت العالم بذنوبنا فاغفرها، وأنت العالم بعيوبنا فاسترها، وأنت العالم بقلوبنا فطهرها، وأنت العالم بحاجتنا فاقضها يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي القبر حسنة وفي البرزخ حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.